Aida. Aku Alicia Zuraifah Zaidan. Hai guys, Assalamualaikum. Sekarang tanggal 3 Agustus 2025. Sekarang kita mau ngapain nih? Nah, sekarang kita itu berada di Semantik. Kita membuat video perjalanan kita sebagai termandiri untuk ke KPU untuk belajar pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Nah, jadi titik kumpul kita tuh di Indomaret Semantik guys. Tuh udah ada Ana sama Salwa. Setelah berdiskusi terlebih dahulu, jam 10-an kita mulai jalan. Sekolah siapa tuh? Aku yakin sebagian anak Semantik pasti udah tahu sih jalan ini. Yap, kita keluarnya di Bogas bagian belakang dan belok ke arah kiri untuk ke jalan Sirojul Munir. Nah, kalau sudah memasuki jalan ini, kalian tinggal lurus aja. Ada Salwa Racing guys. Kameramen gaya juga. Ana di belakang kita karena dia nggak tahu jalan. Duh, itu jidat aku, maaf ya. Pokoknya kalian di sini lurus terus sampai nemu pertigaan. Nah, tuh di depan udah ada pelangnya tuh. Kita pilih yang belok kanan ya guys. Bisa aja sih yang lurus, cuman nanti kalian harus muter balik. Kalau yang belok kanan, nanti kalian gak usah putar balik. Di sini kita lurus aja sampai nanti munculnya di Pakansari. Nah, ini udah masuk Pakansari nih. Rame banget tuh ya. Biasa weekend, hari Sabtu soalnya ini. Nah, nanti kita belok kiri nih depan nih, menuju ke arah jalan Tegar Beriman. Salfok lagi sama yang rangkulan tuh. Kalau udah nemu lampu merah, kita belok kiri. Tinggal lurus aja dan gak terlalu jauh dari lampu merah. Dan ya, kita sampai juga di gedung KPU. Sekitar 15 menit lah ya dari Semantik. Halo guys, sekarang kita udah nggak lagi di gedung hijau nih. Kita sekarang ada di gedung warna putih dan merah. Oh iya lihat guys. belakang, guys. Nah, kita mau ngasih tahu nih, sekarang gedung KPU ini bukan lagi warna oranye ya guys, tapi udah ganti cat nih, sekarang jadi warna putih dan abu-abu. Di mana sih letak gedung KPU Kabupaten Bogor? Nah, alamatnya ada di Jalan Tegar Beriman nomor 35, Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk jam operasional KPU ini, mereka buka pada hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, biasanya untuk lembaga-lembaga Indonesia pada hari Sabtu dan Minggu itu mereka itu biasanya libur. Flip. KPU itu sebenarnya apa sih? KPU itu singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. Ini tuh termasuk lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Oh begitu, makasih ya Lip. Sama-sama. Latar belakang KPU. KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007. Kemudian, sejarah KPU mencatat beberapa kali perubahan struktur dan juga komposisi anggota yang awalnya itu melibatkan politik dan juga pemerintah menjadi partai non-politik. Kemudian, KPU itu terdiri dari KPU RI, yaitu pusat, kemudian ada KPU provinsi, kemudian yang terakhir itu ada KPU kabupaten atau kota yang memiliki struktur hierarkis.
Tugas dan wewenang KPU. 1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu. 2. Menangani dan mengumumkan hasil pemilu. 3. Menyusun dan menangani peraturan KPU. 4. Menangani sengketa hasil pemilu. Terus, kalau lagi nggak pemilu, mereka ngapain? Tenang, kerjaan mereka gak stop. Walau pemilu cuma 5 tahun sekali, tapi tugas KPU tetap jalan. Kayak yang pertama, update data pemilih terus-menerus biar siap pas pemilu. Yang kedua, ngadain edukasi dan sosialisasi ke sekolah, kampus, dan komunitas pemuda. Yang ketiga, ngecek dan nyiapin alat-alat pemilu, kayak bilik suara, kotak suara, dan lain-lain. Yang keempat, pelatihan internal, biar staf mereka selalu siap dan ngerti aturan baru. Dan yang terakhir, kolaborasi sama instansi lain, misalnya Disduk Capil, buat sinkronisasi data penduduk. Jadi intinya, KPU itu kerja terus meskipun gak musim pemilu. Mereka ngurus banyak hal biar pemilu nanti bisa lancar, jujur, dan kita semua bisa ikut suara dengan tenang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. C. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum. D. Bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. E. Bahwa diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E perlu membentuk undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum. Struktur organisasi KPU yang pertama ada KPU RI atau KPU Pusat yang terdiri dari 7 anggota yang dipilih langsung oleh DPR RI. Yang kedua ada KPU Provinsi yang terdiri dari 5 anggota atau 7 anggota yang dipilih oleh KPU RI atau KPU Pusat. Nah yang ketiga ada KPU Kabupaten atau Kota yang dipilih oleh KPU Provinsi yang terdiri dari 5 anggota. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang menonton video ini mendapat banyak informasi dan juga manfaat. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Study tour secara mandiri ya untuk melakukan Ada ibu-ibu guys. perjalanan study tour mandiri ke KPU. kita di PJ. Karena kami berada di kampus Mansi. Kita tahu lu kan gue. Pencet. Ih, berisik. Sampai dahil guys. Ada jedanya. Belum siap. Flip. Sebenarnya KPU apa sih? Lupa. Oke. Flip. KPU itu sebenarnya apa sih? Lupa lagi. Coba dulu. Sabar aja Bu. Sabar aja ya? Iya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Guys, kita belum ada. Guys, assalamualaikum. Lupa guys. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Tadi katanya harus buka. Terangkanlah jiwa yang lihatlah dan bukalah mata hati.
pun